Halo Sobat Sawit Nusantara, apa kabar? Semoga Sobat Sawit dimanapun berada senantiasa dalam keadaan prima dan serta senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya di Sen Kiri Lurus. Kali ini kita sedang berada di lahan LU1, sedang melihat dan atau sedang mereview proses pemanenan kelapa sawit. Dan untuk itu Sobat Sawit Nusantara, mari kita lihat atau tonton videonya bersama-sama. Jadi perlu saya sampaikan kepada Sobat Sawit Nusantara bahwasanya kasihan ya para pemanen ini atau pekerja ini tidak makan siang. Kenapa tidak makan siang? Apa karena bekalnya tidak dikirim atau tidak dibawa atau kelupaan? Bukan seperti itu ya Sobat Sawit Nusantara. Kenapa Kayak pelangi malian. para pekerja ini tidak sempat makan siang? Bukan berarti tidak sempat ya, artinya gagal makan siang karena bekal atau bontotnya atau nasinya itu dihajar atau dihabisin sama beru ya Sobat Sawit Nusantara. Jadi untuk para Sobat Sawit Nusantara ketika pergi ke ladang atau ke kebun, entah itu dimanapun berada, yang sekiranya banyak beru atau monyet atau simpe, agar berhati-hati dengan kondisi bekal makanannya ya Sobat Sawit Nusantara. Nanti bisa jadi dimakan sama beru. Jadi artinya sekali lagi para pemanen sawit ini, pemanen yang berada atau kita ambil videonya, kita rekam videonya ini tidak sempat dan atau gagal untuk makan siang ya Sobat Sawit Nusantara, karena sebelum panen nyampe di lahan ini tadinya itu berada di lahan yang lain, akan tetapi juga merupakan lahan LU1. Nah di sanalah, di lahan yang di sanalah yang bekal atau bontot atau nasi bungkusnya itu dihajar atau dihabisi oleh beru atau monyet. Dan konon kabarnya itu tidak hanya sekali ya, dulu juga pernah, akan tetapi kalau dulu itu kalau tidak salah itu waktu posisi manen ya, apa kok manen, nyemprot ya Sobat Sawit Nusantara. Jadi ketika nyemprot bekalnya ditaruh di tempat istirahat, jadi ketika mau dan atau sudah tiba waktunya untuk makan siang istirahat, sekali dilihat bekalnya lagi-lagi juga dimakan oleh beru atau monyet dan atau simpe ya Sobat Sawit Nusantara. Dan ini bisa untuk pelajaran bagi kita semua, khususnya yang para pekebun atau para petani ya, baik itu petani kelapa sawit atau jenis petani atau pekebun yang lainnya ya Sobat Sawit Nusantara. Ketika di daerah kita rawan atau masih banyak jenis binatang lainnya seperti beru, simpe dan atau monyet, itu perlu sekali lagi perlu menyimpannya atau perlu kehati-hatian terkait bekal kita ya, bekal kita untuk bekal atau bontot ya, agar tidak sampai gagal makan siang lagi ya Sobat Sawit Nusantara. Jadi kan kasihan ya Sobat Sawit Nusantara, sementara kerjanya keras harus absen dulu untuk makan siang kali ini ya Sobat Sawit Nusantara. Nah kali ini kita sedang berada atau artinya kita sedang melihat pemanenan di lahan biasanya juga sering kita ambil videonya, dan akan tetapi ini merupakan bibit unggul
bibit unggul dalam varietas, kalau tidak salah ini merupakan bibit marihot ya. Kalau nggak marihot ini yang ambil, karena kalau dilihat pelepahnya merupakan pelepah panjang, bukan pelepah pendek. Dan biasanya kalau sejenis PPKS, nah ini buahnya juga lumayan besar dan lonjong. Nah, ini biasanya kalau buah tipe seperti ini dia biasanya dari bibit marihot ya, marihot ya Sobat Sawit Nusantara. Tetapi konon kabarnya marihot itu sudah tidak keluar lagi ya, dan merupakan gantinya yaitu seperti yang ambi atau PPKS varietas lainnya. Nah, dan di lahan ini tidak, biasanya hasilnya itu tidak begitu banyak atau tidak cukup banyak ya, hanya cukup sekitar 4 kuintalan, karena ini posisinya tidak terlalu lebar ya, karena sudah dipotong untuk lahan pembibitan kelapa sawit unggul ya Sobat Sawit Nusantara. Artinya lahan ini di sebelahnya lahan pembibitannya Bapak Slamet Riyadi. Jadi di sebelahnya, dan ini hanya berapa batang, puluh batang gitu, tidak sampai full 1 hektar. Jadi hasilnya tentulah tidak sebanyak ketika dalam di lahan yang LU1 full ya. Nah, ini karena di lahannya dibagi 2, yang sebagian untuk lahan perkebunan kelapa sawit dan yang sebagiannya masih dibiarkan. Artinya ini merupakan lahan sisa, jadi kurang lebih hasilnya sekali manen itu sekitar 4 kuintalan ya, atau 400 kg ya Sobat Sawit Nusantara. Akan tetapi dengan hasil panen 400-an kilogram atau 4 kuintalan, dengan harga ketika kita mengambil video ini ya juga sudah lumayan, karena harga di loading itu sekitar 1990, artinya 1.990 rupiah per kilogramnya ya Sobat Sawit Nusantara. Jadi itulah sekilas informasi terkait harga per kilonya, harga pandan sawit atau buah sawit per kilonya sekitar itu dari harga loading ya. Kalau untuk harga pabriknya kita kurang paham, karena rata-rata di tempat kami itu ngelemparnya atau jualnya itu di loading atau ke tengkulak ya, ke tengkulak yang lebih kecil pakai timbangan mini itu. Akan tetapi kebanyakan sudah ke loading. Jadi kalau untuk harga di loading per perekaman video ini itu sekitar kurang lebihnya 1.990 rupiah. Jadi itu sekedar sedikit informasi tentang harga panen atau harga sawit per kilonya di tempat kami ya. Bagaimana dengan harga sawit di tempat Sobat Sawit Nusantara semua? Bisa dibantu di share di kolom komentar ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, kita kembali lihat proses pemanenannya. Ternyata buahnya masuk ke kolam ya Sobat Sawit Nusantara. Akan tetapi tetap diusahakan atau diupayakan untuk diambil. Nah, walaupun tidak seberapa besar, akan tetapi juga cukup bersyukur ya, karena masih bisa berbuah sawitnya ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, kita lihat tidak cukup besar, akan tetapi lumayan lah, daripada tidak sama sekali berbuah. Apalagi sekarang musim kemarau, musim trek, jadi buahnya juga tentu berkurang, bobot atau berat
tandan sawitnya juga berkurang karena curah hujan sangat kurang ya Sobat Sawit Nusantara. Demikian Sobat Sawit Nusantara rekaman video kita kali ini. Terima kasih Sobat Sawit Nusantara sudah menonton rekaman video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di rekaman video kita selanjutnya. Salam Sawit Nusantara. See you.